wa kifaiha, mentimunnya, wa fumiha, bawang putihnya, wa adasiha, kacang adasnya. Loh, ini kan kayak mau bikin sambal pecel toh Bu. Wa basaliha, dan bawang merahnya. Loh, ini kan suka lalapan berarti. Ini bentuk ketidaksyukuran. Sudah diberikan itu semua sama Allah, tapi kemudian ada seseorang yang bernama Samiri, pengikutnya Nabi Musa. Dia membuat patung dari anak sapi dari emas ya. Kemudian patung sapi emas ini bisa berbicara, dan akhirnya mereka beriman kepada Samiri. Ini loh bentuk apa? Akidah yang kuat itu tidak sekedar dibangun dengan keajaiban-keajaiban. Jadi kalau dalam hidup kita itu kok menemukan keajaiban-keajaiban gitu ya. Kalau kemudian akidah kita nggak benar, goyah kalau ada keajaiban lain yang lebih wow. Makanya terkadang orang yang baru hijrah itu akhirnya Allah uji. Mantan pegawai bank resign, jadi jualan jamu. Awal-awal jualan jamu, ya Allah nggak ada yang beli. Ya Allah, uji dulu dengan kayak gitu. Karena kalau dikasih langsung dengan keajaiban-keajaiban kayak tadi, bisa jadi imannya langsung goyang. Makanya kemudian bagaimana akidah yang benar, pemahaman yang sesuai, kalau itu menghujam dalam hati. Sebagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah itu ketika kemudian beliau disiksa sama juragannya yang bernama Umayyah bin Khalaf, tidak pakai baju, kemudian diseret pakai kuda di atas padang pasir, terparut-parut dengan pasir dan kerikil, panasnya luar biasa, tapi kemudian dia hanya mengatakan ahadun ahadun ahad. Di beberapa riwayat disebutkan sebenarnya Bilal bin Rabah itu pengen ngucapin surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu somad sampai dengan akhir ayat, tapi belum apal. Apalnya cuma satu kata ahad. Ya udah, itu yang diulang-ulang. Ahadun, ahadun, ahad, ahad. Itu baru satu kata ahad, tapi karena iman yang mengokoh di dalam hati, siksaan sedemikian berat tidak menggoyahkan imannya. Hanya satu kata Bu, ahad yang beliau hafal. Lah kita yang saat ini insya Allah lebih banyak hafalannya dari Bilal karena hafalnya 3 kul, Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas gitu ya. Ada 10 years challenge, 10 tahun tantangan hashtagnya. Jangan cuma upload foto 2009, 2019 digatokke Bu, tapi coba cek hafalannya. 2009 Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, 2019 Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Lah kok podo? Itu challenge-nya tuh. Kita berubah apa enggak? Kita bertambah apa enggak? Jangan-jangan yang tambah cuma timbangannya doang. Terus habis itu menghibur diri. Kayak saya. Menghibur diri. Kan nanti yang masuk surga yang paling berat timbangannya. Ya maksudnya timbangan amal ya, bukan timbangan berat badan. Jadi kembali, bagaimana iman yang mengokoh kuat dalam diri Bilal itu. Kemudian dilihatlah Abu Bakar As-Siddiq saat itu sedang lewat. Lihat penyiksaan itu, Umayyah bin Khalaf mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, budak ini sudah tidak lagi berharga. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, berapa harganya? Aku akan beli budak ini. Budak ini dibuang di jalan aja nggak ada yang mau nemu kok. Wah, ternyata sekarang sesama pengikut Muhammad mau saling bantu-membantu. Baik, kalau kamu mau tolong budak ini, mau kamu beli, harganya 1000 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas murni, 24 karat, itu 1 dinar.
Jadi kalau misalkan 4,25 gram itu yo sekitarnya 2,5 juta lah. Kalau 1.000 dinar setara 2,5 miliar. Hitunglah secara kasarnya begitu. Bilal itu dijual 2,5 miliar. Dan Abu Bakar langsung memberikan uang 1.000 dinar kepada Umayyah bin Khalaf. Setelah kemudian dilepaskan ikatannya, diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, maka Umayyah dengan kesombongannya mengatakan, budak ini tak jual 100 dinar aja nggak ada yang mau beli. Kamu beli 1.000 dinar. Sebenarnya di situ mau sombong kepada Abu Bakar, kemahalan kamu beli 1.000 dinar. 100 dinar wera payu kok. Tapi kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, dalam tanda kutip Bu, sombong sama orang yang sombong itu sedekah. Jadi kalau ada orang yang sombong, dibalik itu lebih sombong, itu sedekah Bu. Maka Abu Bakar mengatakan begini, seandainya kau jual budak ini dengan harga 100.000 dinar, maka aku akan beli. Umayyah kan bilangnya 100 dinar aja nggak laku. Dijawab sama Abu Bakar, 100.000 dinar aja tak beli. Karena harga seorang muslim tidak bisa dibeli dengan apapun. Iman yang mengokoh, mengakar di dalam hati, itu loh, far'uha fi sama itu begitu. Buahnya apa? Tu'ti ukulaha. Bagaimana akhlak kita terhadap sesama muslim. Jadi insya Allah mulai pekan depan kita belajar tentang akhlak. Akhlak mungkin akhlak-akhlak yang sederhana dulu yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bab dari buku ini tidak berat insya Allah. Nanti kita belajar tentang ikhlas, tentang muraqabah, takut kepada Allah, kasih sayang, membersihkan hati dari hasad, ihsan, berlaku lemah lembut, murah hati, suka membantu, murah senyum, bertutur santun, menjaga lisan, jujur, amanah, menepati janji, husnudzon, sampai dengan nanti ada 24 bab. Insya Allah kita selesaikan buku ini. Ya, mudah-mudahan muqaddimah atau prolog yang singkat ini bisa membuat kita lebih menjaga akhlak lagi, bahwa sesuatu yang paling berat ketika nanti ditimbang dalam mizan kebaikan adalah akhlak yang baik. Maka tidak akan berguna ngaji kita kalau kita tidak bisa menghadirkan kenyamanan terhadap sesama. Jadi sekarang Bu, bukan yang penting siapa yang hijrah lebih dulu, nggak penting siapa yang pakai syar'i lebih dulu. Yang penting adalah siapa yang tetap istiqomah sampai dengan akhir hayat. Jadi tidak usah saling mencela, kowe kan nganggo hijab syar'i ini lagi wae toh, aku ki wis 10 tahun lho. Tidak penting siapa yang pertama kali memakai hijab syar'i, tetapi siapa yang tetap istiqomah sampai dengan akhir hayatnya. Maka ketika kita minta sama Allah keistiqomahan dan Allah kabulkan apa yang jadi permohonan akhirat kita, itu tandanya Allah menerima amal solih kita dan meridhoi semua ibadah yang sudah kita lakukan selama ini. Baik, karena memang sudah jam 9:30 lebih, waktunya tidak mencukupi. Insya Allah di prolog ini nanti akan berlanjut dalam kajian akhlak, ensiklopedi akhlak salaf. Jadi kalau kita sebut salaf, salaf itu adalah generasi ulama terdahulu. Ulama membagi salaf itu sampai kurun waktu 300 Hijriah. Orang yang mengikuti manhaj atau konsep pemikiran ulama-ulama terdahulu, salaf namanya adalah salafi. Jadi salafi itu bukan paham suatu kelompok, bukan milik satu golongan, tetapi orang-orang yang mengikuti konsep ulama terdahulu. Generasinya adalah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai dengan 300 Hijriah, itu disebut dengan salaf. Jadi ketika konsep pemikiran kita sesuai dengan generasi salaf, kita disebut salafi. Jadi bukan milik satu golongan, bukan milik satu pengikut, bukan yang hanya pakai baju begini dan begitu ya. Jadi kita pun yang bermanhaj salaf insya Allah disebut dengan salafi. Baik, mudah-mudahan prolog ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.